Shalom semuanya, apa kabar? Senang sekali berjumpa di channel ini. Saya Iwan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan MTPJ yang biasanya ada setelah implikasi firman Tuhan. Nah, bagi teman-teman, saudara-saudara yang mengikuti channel ini sudah tahu ya, bahwa saya seringkali membahas materi MTPJ. Tapi ada yang meminta saya untuk sekali-kali membahas pertanyaan-pertanyaan pendalaman Alkitab, khususnya materi MTPJ di minggu yang berjalan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa video MTPJ untuk minggu yang tanggal 14 sampai 20 itu belum ada? Ya, karena memang saya sengaja mempersiapkan waktu untuk mengolah ya data-data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam MTPJ di minggu yang akan berjalan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekaligus juga mau merayakan 1000 subscriber untuk channel ini. Terima kasih buat teman-teman, sahabat, saudara-saudara yang support channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan tentu saja saya berharap channel ini bisa membawa berkat bagi saudara dan juga saya sendiri. Dan tentu untuk pertemuan iman, jemaat sekalian. Terlebih khusus saya mau menyapa buat adik-adik remaja yang ada di dalam pelayanan gereja. Semoga kita berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke videonya ya. Let's go! Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Di sini ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas, yang kita akan jawab. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan saat ini kami rindu untuk berbagi firman Tuhan, terlebih khusus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelahan Alkitab di MTPJ Minggu tanggal 14 sampai 20 Agustus 2022. Tolong hamba-Mu dan juga tolonglah yang menyaksikan lewat media YouTube pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita masuk saja di pertanyaan nomor 1 ya. Apa arti pemberita kebebasan menurut Yesaya 61 ayat 1 sampai 11? Pemberita kebebasan ini adalah kata benda ya atau nomina, yang tentu saja ini berbicara tentang seseorang atau beberapa orang. Nah, orang yang menghadirkan tanda-tanda kerajaannya secara khusus bagi mereka yang hidup dalam kesengsaraan, seperti kemiskinan atau mereka yang dipinggirkan, yang biasanya kita sebut kaum marginal. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang senantiasa memiliki hati terbeban untuk menolong, untuk membantu, yang dengan artian ketika mereka membantu dan menolong orang-orang yang dipinggirkan, mereka sebetulnya itu menyampaikan tanda-tanda kerajaan Allah. Nah, dalam konteks ini, pemberita kebebasan ini adalah Yesaya sang nabi, dan juga kita bisa melihat di ayat 6 di situ dikatakan bahwa kamu akan disebut imam Tuhan. Berarti ini ditujukan kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam konteks perjanjian baru, terlebih dalam Lukas 4 ayat 18, 19, dan 21, ayat-ayat tersebut yang dibicarakan atau dinubuatkan oleh Yesaya, khususnya ayat 1 dan juga ayat 2 pembacaan kita, itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kemudian tugas ini juga yang menjadi tugas semua orang percaya. Mari kita lihat ayat 21 dari Lukas 4. Setelah dia menyampaikan tentang pembacaan dalam kitab Yesaya, dia lalu mengatakan begini. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Berarti saudara-saudara itu pada saat itu orang yang ada di sinagoga yang mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus, mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu nubuatan telah digenapi.
Nah, saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan tugas panggilan kita sebagai orang percaya, maka ini juga adalah bagian dari tugas kita. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang pembebasan kepada begitu banyak orang. Nah, implikasi kita sebagai orang yang telah mengalami pembebasan dan pemulihan adalah menjadi imam Tuhan, seperti yang digambarkan oleh Yesaya di ayat 6 tadi. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Menjadi imam berarti menjadi mediator, ya. Kalau teman-teman saudara-saudara ingat ya, kalau di Perjanjian Lama ada korban bakaran, korban penembusan dosa, maka orang Israel itu tidak bisa langsung memberikan persembahan itu kepada Tuhan, tapi harus ada mediator, yaitu imam. Nah, jadi kitalah menjadi mediator atau pembawa kebenaran dan keadilan Allah di tengah dunia. Artinya kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, masih ingat peristiwa itu ya? Tabir bait Allah, bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Ini menandakan apa? Kita bisa langsung mempersembahkan korban syukur kita langsung bisa berdoa, mohon ampun atas setiap salah dan dosa kita langsung kepada Tuhan. Nah, untuk itu sebagai pelayan Allah artinya menjadi hambanya, yaitu doulos dalam bahasa aslinya ya. Doulos berarti benar-benar hanya menghambakan dan mengabdikan diri kepada Tuhan, yang tugasnya tentu saja adalah menyuarakan dan mewujudkan kebenaran dan juga keadilan Tuhan. Untuk itu sebagai hamba Tuhan, maka kita harus benar-benar mengingat ya, seperti yang kita baca di dalam ayat 8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Nah, saudara-saudara, menjadi imam dan pelayan Allah mutlak mencintai kehendak. Sekarang pertanyaan nomor 2, saudara-saudara, sebutkanlah bentuk-bentuk ketidakbebasan yang masih ada di sekitar kehidupan Anda. Nah, saudara-saudara ya, di sekitar kita saat ini. Saya mencatat di sini adanya kaum intoleran. Kaum intoleran ini mengatasnamakan mayoritas, menindas kaum minoritas, apalagi mengatasnamakan agama. Itu terjadi di mana-mana. Ya, kalau kita melihat ya, kalau di daerah Jawa, di Sumatera dan daerah-daerah mayoritas ya Muslim ya, mereka melakukan itu pada minoritas. Tetapi kalau kita lihat ya, kita kembali ke daerah kita di mana orang Kristen itu mayoritas, kadangkala itu terjadi sebaliknya. Nah, sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat ini kondisi yang adil, seadil-adilnya. Karena Tuhan sendiri mengajarkan kita tentang kebenaran dan juga keadilan. Sehingga jangan sampai kita menghakimi dengan mengatasnamakan agama. Padahal belum tentu apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ini yang ada. Ada kaum intoleran. Diskriminasi juga tentang tempat-tempat ibadah, penutupan, ini ada hubungannya dengan yang tadi. Saat ini kita melihat ya di TV, di media ya, ada contoh ya. Di sekolah negeri yang ada di Yogyakarta itu mewajibkan seluruh siswinya itu menggunakan jilbab. Siswi itu tidak mau, tapi itu dipaksa, sehingga itu membuat dia merasa ditindas. Ada seorang siswa yang dibimbing oleh guru agama untuk bersyahadat. Nah, ini juga memang benar-benar ya terjadi di Indonesia. Belum lagi ini kaum LGBTQ. Ya, mereka dengan munculnya gerakan ini, saudara-saudara ya, bulan Juni atau bulan Juli itu dinyatakan sebagai bulan LGBT. Bayangkan itu terjadi di negara-negara yang ya negara-negara Barat lah. Dan kita sebagai orang Kristen tentu saja tidak mengakui bahwa ada yang namanya gender di luar gender laki-laki sama perempuan. Hanya dua itu, karena penciptaan memang hanya diciptakan Adam dan juga Hawa yang diambil dari tulang rusuk. Ya kan? Gereja tidak memusuhi orangnya, tapi perbuatannya itu loh. Juga ada ketidakadilan tentang pilih kasih atau tebang pilih ya. Saat ini lagi gencar-gencarnya yang namanya proses hukum dari kasus FS ya. Kalau yang teman-teman tahu ini tentang apa, pasti mengerti ya. Ini FS.
ya di dalam tubuh kepolisian. Ini benar-benar menguji nama besar kepolisian. Tetapi sekali lagi, yang terjadi banyak yang terjadi itu tebang pilih. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, benar-benar harus menjunjung tinggi keadilan. Hindarilah ketidakadilan. Seperti di dalam ayat 8, saudara-saudara, dikatakan, sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Nah, saudara-saudara, sudah jelas bahwa Tuhan menginginkan keadilan dalam hidup kita. Belum lagi ada penipuan kepada masyarakat ya. Nah, lagi rame kan tentang pesulap merah ya, pesulap merah sama Gus Syamsuddin kalau tidak salah. Nah, praktek-praktek perdukunan seperti ini itu termasuk juga di dalam penipuan, mengatasnamakan agama lah ya, seperti ya mereka menggunakan ayat-ayat untuk melegitimasi perbuatan mereka di dalam hal perdukunan. Bukan hanya di Islam, tapi juga di Kristen. Itu saya pernah melihat ya secara langsung ini, saudara-saudara ya, untuk menunjukkan bahwa ada dalam tanda kutip ya, ada harta di tanah ya, di bawah tanah. Maka harus ada sesajen-sesajen. Dan tahu enggak apa yang mereka bawa? Salah satunya Alkitab. Alkitab, kelihatannya Alkitab belum pernah dipakai tuh. Ya, nah, mereka pakai Alkitab. Alkitab mereka baru, ya, hanya dibuka, dicari ayat untuk mendukung perbuatan tersebut, ya. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus jeli melihat hal ini, ya, bahwa yang namanya praktek itu adalah salah, penipuan, ya. Penipuan kepada masyarakat. Walaupun dia menggunakan Alkitab, belum tentu dia mengerti apa maksud dari ayat tersebut, ya kan? Kita tahu bersama kalau kita membaca Alkitab, kita harus tahu apa konteksnya, kepada siapa itu dituliskan, dan apa makna di balik semua itu. Bukan kita membaca secara harafiah, ya kan? Bukan kita membaca secara harafiah. Nah, ini bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita tentang ketidakbebasan yang terjadi, ya. Itu penipuan juga terhadap masyarakat, termasuk juga hoax ya. Jadi hati-hati dengan jempol kita ya, menuliskan informasi-informasi yang bersifat hoax atau berita bohong. Nah, hati-hati. Nah, untuk itu gereja tidak boleh diam atau ikut arus saja atas ketimpangan hukum dan ketidakadilan. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir dalam pembahasan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan MTPJ ya, yaitu perbuatan konkret apakah yang dapat dilakukan oleh gereja sebagai pemberita kebebasan? Nah, saudara-saudara, gereja hendaknya setia melaksanakan panggilan iman sebagai pemberita kebebasan dengan tidak hanya menyampaikan kasih dan kebenaran secara verbal, artinya dengan hanya mulut saja dari mimbar gereja atau juga teguran kepada saya seperti saat ini saya memberitakan lewat media YouTube, tapi saya harus melakukannya di dalam tingkah laku saya, di dalam peran aktif, ya. Aktif berarti ini melakukan sesuatu dalam mempedulikan sesama melalui karya-karya diakonia yang nyata. Nah, berbicara diakonia berarti kita ada juga yang namanya 3 tugas gereja yang harus kita pahami, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Karena ini memang tidak dapat dipisahkan dari tindakan konkret. Berbicara tentang keadilan, kalau kita melihat terjadi begitu banyak hal-hal yang menurut kita ya tidak berkenan, ada ketidakadilan, maka sebagai orang percaya kita berbeda ya dengan orang-orang di luar Kristen, di mana mereka harus menuntut balas, ya, harus menuntut balas. Jadi melawan. Nah, ini berbeda. Nah, juga mungkin ya ini ada pesan juga buat teman-teman saudara-saudara ya, karena kita juga di gereja punya yang namanya Panji Yosua ya. Nah, sehingga mungkin perlu diingatkan bahwa jangan sampai kita memandang Panji Yosua itu seperti kita memandang kayak perang salib di abad-abad awal. Nah, itu tidak sama ya, tidak sama ya, dengan menggunakan pedang ya. Bukan tidak sama. Makanya kita harus mengerti kenapa kita ada di dunia ini. 3 tugas gereja ini patut kita maknai lebih mendalam lagi. Nah, kita masuk ke marturia dulu ya. Marturia ini adalah kesaksian iman, saudara-saudara.
Kesaksian iman yang dimaksud adalah pemberitaan Injil. Jadi kita harus bersaksi. Nah, apa yang harus disaksikan? Itu kan pertanyaannya juga kan. Yang harus disaksikan adalah berita keselamatan bagi manusia. Bersaksi menyatakan akan kasih Kristus yang mau mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan memilih setia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi dia tidak mati saja, saudara-saudara, tidak hanya mati saja, tapi dia bangkit dan naik ke surga, dan dari surga ia menawarkan kehidupan kekal kepada kita yang hanya dapat diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, itu marturia, kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi, saudara-saudara. Nah, jangan takut dengan bersaksi, karena kadang-kala kita disuruh bersaksi, kita hanya mau mengatakan, wah itu kan hanya untuk pendeta saja, pelsu saja. Bukan, saudara-saudara. Tapi bersaksi itu adalah tugas. Berikutnya adalah koinonia. Ini adalah sesuatu yang konkret yang kita harus lakukan. Koinonia secara garis besar mengandung dua arti, saudara-saudara. Yang ini persekutuan dalam membantu bidang material yang berdasarkan pada kasih Kristus dan menopang pemberitaan Injil. Artinya kita tahu ya, di gereja kita mempunyai program-program untuk penginjilan ya, untuk anak, untuk remaja, pemuda, PKB dan juga WKI, lansia ya. Nah, sehingga itu juga perlu ditopang. Nah, untuk itulah kita mungkin secara materi kita bisa bantu. Pengertian yang kedua, koinonia bertugas untuk memelihara persekutuan umat dengan tujuan peningkatan iman dan pengabdian kepada Yesus. Dalam hal ini, gereja bisa memberikan kesempatan pada warga gereja untuk berperan aktif sebagai karunia atau sesuai dengan karunia mereka, talenta mereka yang mereka miliki. Jadi memberikan kesempatan untuk melayani, saudara-saudara, karena ada jemaat-jemaat yang tidak memberikan kesempatan bagi mereka yang melayani. Justru mereka mau ditolak ya, apalagi pada pemuda-pemuda ya, pemuda remaja, anak sekolah minggu yang memiliki talenta, misalnya ya, mereka punya talenta di bidang musikal ya, tari-tarian, bukannya dirangkul, justru mau ditolak ya. Sayang sekali kalau seperti ini. Nah, untuk itu kita harus mengerti hal ini sehingga kita tahu bahwa salah satu tugas kita juga adalah untuk merangkul, memperkuat pertumbuhan iman warga gereja. Nah, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, kita akan mengerti bahwa disitulah apa yang kita harus lakukan di dalam berpersekutuan ya, koinonia. Itu adalah persekutuan. Diakonia dalam bahasa Yunani adalah diakoneo, yang mempunyai arti melayani. Arti melayani yang dikonsepkan Allah melalui Alkitab sangatlah bertentangan dengan arti melayani yang menjadi konsep dunia ini, saudara-saudara. Nah, dunia berkata bahwa melayani seseorang kalau dia melayani saya, ya. Artinya jika kondisi kita sedang tidak baik, kita wajar tidak melayani. Ya kan? Atau di saat kondisi kita sedang banyak problem, kita wajar hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau ambil bagian atas permasalahan orang lain. Sehingga arti melayani menurut apa kata dunia ini membuat kita tidak bisa meninggalkan ego kita oleh karena adanya pelayanan bersyarat yang dikerjakan. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu apa arti melayani dari sudut pandang Allah. Arti melayani yang dikatakan oleh Allah, kita memang harus meninggalkan keakuan kita dan bersedia menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Efesus 6 ayat 7 menuliskan, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Inilah beberapa pengertian dari diakonia yang sudah dijelaskan dalam pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Jika kita melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, maka kita tidak akan banyak alasan tentunya untuk tidak melayani. Jadi kita melayani, kita melakukan itu seperti melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kadang kalau kita mau lihat manusia, pola pikir kita itu pasti melihat dari bentuknya, dari
kekayaannya, dari kehebatannya, alih-alih kita melihat kejelekannya, ya kan? Nah, tapi sekali lagi, pada saat kita melayani, kita jangan pilih-pilih. Ya, saudara-saudara, kita akan berjuang meninggalkan zona nyaman kita tetap melayani sekalipun orang yang kita layani merespon hal yang berbeda dengan apa yang kita harapkan, atau orang yang kita layani sepertinya tidak mengalami perubahan apapun dari apa yang telah kita kerjakan, sehingga kita merasa sia-sia akan pelayanan yang kita kerjakan. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengingat apa yang Allah sudah kerjakan dalam diri kita, maka hal inilah yang akan menguatkan kita dalam mengerjakan pelayanan. Nah, ingat baik-baik ya saudara-saudara. Nah, untuk itu kita tetap maju terus bersama dengan Tuhan di dalam menjadi rekan pelayanan dari Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya melalui pelayanan kepada sesama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dapat kita jawab ya, menjadi pemberita kebenaran, pemberita tentang Yesus Kristus. Kita jangan menyerah. Karena apa? Karena Tuhan tetap akan menguatkan kita. Di dalam kondisi apapun, Tuhan selalu akan menyertai kita. Kiranya video ini bermanfaat dalam kehidupan kita, dan pengharapan kita seperti di dalam ayat 11 pembacaan kita, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye.